Ibu Reva Amalia SPDI MPD. Dan yang kami hormati Dewan Guru MTS Darul Ma'arif. Dan yang kami banggakan siswa-siswi MTS Darul Ma'arif. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. All praise be to Allah, the King of the King, the Lord of the Lord, the Master of the Day after, the character of everything in the world, the same of praying and greeting is to the honor of Muhammad. Berdirinya kami di sini selaku pemandu acara peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga sambutan kepala madrasah. Acara yang keempat penampilan siswa-siswi MTS Darul Ma'arif. Acara yang kelima tausiah oleh Ustaz Aji Mulyadi. Acara yang keenam pembacaan doa. Acara yang terakhir penutupan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dilanjutkan oleh Ananda Abdul Rafi dan Syadi Tilawah oleh Ananda Lutfi Imtiaz. Kepadanya kami persilakan. Senyum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي بارك الحي ونبيه في نور يوم آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل
وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض بأمرين والحرم كبيرا Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dan hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkali sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda perusahaan kami. Sesungguhnya Dia Maha Dengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat yang kami tentukannya untuk dari Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berkuat dan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menundukkan diri dengan kesombongan untuk saya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Abdul Abi dan Ananda Bintia Jafar melakukan yang semoga bisa bermanfaat. Dan yang percaya sama kepala kafir yang akan dibacakan oleh Ibu Rafa kepada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru MTS Darul Ma'arif serta anak-anakku yang Ibu cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, terutama sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan Isra, memperingati Isra dan Mi'raj walaupun dalam keadaan yang sederhana. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada, marilah kita lantunkan kepada
Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj tahun ini kita mengangkat tema rayakan Isra Mi'raj dengan ibadah yang terjaga dan semangat belajar yang menyala. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, apa itu Isra dan Mi'raj? Apa? Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, kenapa ada Isra Mi'raj? Nah, ya, nanti selebihnya akan dikupas tuntas ya oleh Ustadz Azim Mulyazim. Ya, Ibu hanya segelintir saja. Anak-anakku sekalian, kita harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian, di mana ketika itu disebut dengan Ayyamul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad ketika itu ditinggalkan oleh istri tercintanya, siapa? Siti Khadijah, istri yang selalu memberikan semangat, kemudian membantu perjuangan Nabi Muhammad, meninggal. Setelah itu siapa lagi? Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya. Siapa? Paman Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib. Nah, sudah ditinggal istri, ditinggal paman. Nah, keadaan ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan situasi yang sedih, kemudian keadaan di Taif ketika itu. Nabi Muhammad ketika itu banyak sekali kecaman. Nah, Allah ketika itu, maka ketika itu Allah mengisra dan mi'rajkan sebagai apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad. Nah, maka ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, kalau secara logika itu tidak bisa dilogikakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana bisa dalam satu malam Nabi Muhammad perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. Nah, kalau secara akal tidak bisa dilogikakan. Nah, tapi kita harus mengimani itu, bahwa itu terjadi atas kuasa Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad apa? Kendaraan yang ditumpanginya apa? Buruk. Buruk itu kecepatannya melebihi, saking cepatnya itu melebihi kedipan mata kita. Ya, saking cepatnya buruk itu. Nah, perjalanan Nabi itu, ya, ketika beliau naik ke 7 langit, ya. Nah, diceritakan dalam Sirah Nabawiyah itu, ya, yang ibu baca itu sedikit. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Ya, mengucap salam, assalamualaikum. Ya, disambut oleh Nabi Adam. Nah, ya, kemudian naik lagi ke langit kedua. Nah, di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Nah, di langit kedua naik lagi, itu bersama malaikat Jibril, ya.
naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Ya. Setelah itu mengucapkan salam, kemudian berbincang. Nah, naik lagi ke langit keempat. Nah, di langit keempat beliau bertemu Nabi Idris alaihi salam. Setelah itu beliau naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nah, kemudian naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Nah, setelah itu naik lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu kemana? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha, ya. Lalu dibawa ke Baitul Ma'mur, bertemu dengan Allah. Ya. Tuh. Nah, dari sini Allah mewahyukan sholat 50 waktu. Bayangkan. Ya, 50 waktu. 5 waktu aja kalian masih ini ya. Ada yang tidak 5 waktu sholatnya mungkin. Maghrib, kalau subuh banyak yang ini lewat. Jangan, karena kalian sudah balik. Ya, 50 waktu. Turunlah kembali Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril bertemu Nabi Musa. Apa yang Allah wahyukan? Apa yang Allah perintahkan, kata Nabi Musa? Sholat 50 waktu. Nah, Nabi Musa apa katanya? Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Balik lagi, bulak-balik. Akhirnya sampailah kepada sholat 5 waktu. Nah, dari situ sebenarnya mau balik lagi, tapi berhubung malu kan ya, bulak-balik ya, pada Allah minta keringanan gitu kan. Akhirnya kita dapat perintah sholat 5 waktu. Nah, inilah momentum Isra dan Mi'raj, di mana pada Isra dan Mi'raj ini ada yang namanya perintah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bayangkan kalau kalian bikin rumah, tiangnya nggak kuat, roboh nggak? Kropos ya. Nah, begitupun kalian dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak sholat. Makanya sholat ya, sholat itu jangan ditinggalkan. Berapa banyak orang yang sudah meninggal, mereka merasa menyesal. Kenapa? Minta diberikan waktu untuk hidup kembali untuk sholat. Nih, mumpung umur kita, mumpung masih sehat ya, kita laksanakan sholat tanpa terkecuali. Dalam keadaan apapun, sholat harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, sholatnya isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, disolatin. Ya. Makanya Ibu harapkan semua siswa-siswi MTS itu tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ya, tidak ada alasan apapun, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, membedakan antara hak dan yang batil. Ya, segala sesuatu yang baik itu harus dipaksakan. Sholat ya, sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Ini mah bukannya bangun tapi narik selimut. Pak rasa Pak kedengerannya apa? Tuh sholat gitu nanaun
gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Narik selimut. Padahal sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Itu. Coba bayangkan kalau sholat subuh itu 4 rakaat. 2 rakaat aja terasa berat. Apalagi 4 rakaat. Ya. Tuh. Nah, itu ya. Jadi dengan momentum Isra Mi'raj ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kemudian kita sanjungkan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan kita tingkatkan motivasi belajar kita. Ya, jadilah suri tauladan yang baik itu adalah Nabi Muhammad. Kalian boleh mengidolakan K-pop, siapa lagi? Artis-artis, tapi suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Ya, itu. Kalian kak anak-anak generasi gen apa ya? Gen Z. Gen apa ya? Gen Alpha. Generasi yang masa kini. Kalau guru-guru kalian itu generasi yang kemarin. Ya, kalau kalian generasi yang sekarang, maka kalau kalian keluar, ya, kalau keluar itu mungkin kalau di sekolah, kalau kita kan bergaul hanya sebatas di sekolah, di rumah, ya. Kalau kalian keluar melihat dunia luar, kalian akan tercengang dengan pergaulan anak-anak sekarang, ya. Maka kerudung yang kalian pakai nih untuk anak-anakku yang anak-anak putri, jangan hanya sebatas di sekolah, ya. Pakailah itu sebagai kewajiban untuk menutup aurat. Pakaiannya juga tidak boleh menonjolkan aurat. Ya, pakai kerudung tapi harus rapi. Begitupun laki-laki. Ya. Kalian kan sekolah di mana? Di MTS Darul Ma'arif. Kemudian kalau ada yang meninggal paling semangat karena dapat uang itunya, uang sholatnya. Bisa nggak sholat jenazahnya? Jangan-jangan sholat jenazahnya ada rukunya. Nah, itu bahaya, ya. Nah, itu ya. Jadi yang kalian pelajari di MTS ini itu nanti akan bermanfaat. Sama seperti petani menanam padi. Padinya nggak akan tiba-tiba menjadi beras. Maka untuk menjadi padi itu kan dari biji dulu. Biji ditanam, kemudian disiram, dipupuk. Sama dengan kalian. Guru-guru kalian ini ya hanya mengantarkan kalian menjadi orang-orang sukses. Ketika kalian sukses, siapa yang paling bangga? Yang paling bangga adalah orang tua kalian. Ya, itu. Maka apapun prosesnya yang ada di MTS ini, kalian ikuti dengan baik, ya. Kemudian nasihat-nasihat gurumu itu dengarkan. Ya, di luar sana nih dengan banyaknya, dengan kalian gen alpha ini kan sedikit-sedikit kalau ditegur sama guru upload, seperti kejadian-kejadian yang terbaru sekarang, ya, pengeroyokan guru dan lain sebagainya itu. Nah, itu. Nah, nanti dalam Islam kan harus namanya ihtiram lil ustadz, bagaimana cara menghormati guru, ya, seperti itu. Jadi tidak semua, selama guru itu memberikan hal-hal yang baik maka ikuti. Tapi kalau sudah mengarahkan ke hal-hal yang tidak baik, jangan diikuti. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ibu sangat
berbangga pada kalian hari ini ya. Kalian bisa mengikuti acara kegiatan Isra Mi'raj ini dengan subhanallah nih, kalau pakai gamis seperti ini kayak ukti-ukti gitu ya. Dan aki-aki ya. Kayak santri gitu, santri salaf ya, luar biasa. Ya, kayaknya adem gitu ya. Apa kita pakai gamis aja kali ya Bu Ella ya? Sekolahnya gitu ya. Ya, adem gitu. Nah, satu lagi, kalian sekolah di madrasah. Madrasah itu ciri khasnya adalah agama. Maka ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, rem ya, harus ngerem. Wah, saya sekolah di madrasah nih, ini gak baik. Nah, jangan kalian lakukan. Harus bisa ngerem diri. Alatnya juga harus bagus. Sekolah di madrasah itu kelihatannya, pantauannya lebih tajam daripada sekolah di umum. Ya, karena di madrasah kalian belajar segala mata pelajaran agama. Ya, kalau di umum pelajaran agamanya hanya 2 jam. Kalau kalian komplit, ya, pelajaran agama dan pelajaran umumnya, ya, seperti itu. Nah, untuk anak-anakku sekalian, sekali lagi Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bagaimana Rasulullah SAW Isra, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, itu dilakukan sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, itu. Nah, demikian pidato dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Ustadz Azim Mulyaji. Ceramahnya tolong didengarkan, dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan siswa-siswi MTS Dar Al-Ma'arif yang akan ditampilkan tim Marawis MTS Dar Al-Ma'arif. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya hadirin ila ilmal yaqin
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa Terima kasih kepada tim Marawis yang sudah menampilkan penampilannya. Penampilan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh pelawat. Mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Allahumma salli wa barik alaihi. Terima kasih kepada Cowok Atas dan Arif yang sudah menampilkan saya. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya tausiah oleh Azimul Yazid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil aziz billahi minasy syaitanir rajim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthirus salata alayya fa inna salatakum maghfiratun li dhunubikum. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala ma qala khaliduna wa raziquna wa maulana minasy syahidin wa syakirin bi qalbin salim. Yang saya hormati terkhusus kepada ibu kepala sekolah beserta dewan guru, santriwan santriwati, ikhwan wal akhwat yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Bapak Habib Ahmad Supardi, semoga doanya terkabul, amin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini sepatutnya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya banyak karunia melimpah kepada kita tanpa ada ridho, tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kita akan mampu melaksanakan acara seperti tanpa ada sebuah tanpa ada sebuah pembahasan. Mudah-mudahan ini acara mengandung hikmah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga pada kita semua selaku umat-umatnya kita mendapatkan syafaat beliau di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini juga sebetulnya saya di sini tuh merasa berat. Bukan berarti sok mampu, bukan berarti sok bisa, tapi dasar ini memang harus kita laksanakan demi memeriahkan tentang Isra wal Mi'raj. Ya. Isra wal Mi'raj itu beda. Kalau Isra berdasarkan secara bahasa
berdasarkan ilmu sorof asal dari kata saro yasri siroyatan fahuwa sarin wada kamaisirun isri. Ya, Isra itu adalah merupakan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj asluhu min kalimati, asal dari kata araja ya'ruju, arjan ma'rajan arjatan irjatan fahuwa arijun wa dzaka marujun i'rajlatan ma'rajun mi'rajun. Nah, mi'raj ini adalah salah sebuah isim makan, ya, atau isim zaman, atau isim alat. Maka disebut dengan mi'raj, isim alat, yang merupakan sebuah tangga untuk menaiki kepada Sidratul Muntaha. Tangga, ya, namanya mi'raj itu merupakan sebuah alat untuk menaik ke atas langit. Itu yang namanya mi'raj. Ya, kalau Isra perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, dari Palestina menuju ke atas itu perjalanannya beda. Ya, perjalanannya beda, sangat jauh bedanya. Maka kenapa alasan demikian? Pada saat Nabi selepas daripada Isra wal Mi'raj, menyampaikan pada waktu subuh, menyampaikan kepada kaum muslim bahwa Isra wal Mi'raj itu kalau dipikir memang secara logika itu tidak masuk akal apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, ya. Mohon perhatian, ya. Jadi kalau, ya, Mi'rajul Nabi itu dipikir secara logika itu tidak akan masuk akal, ya. Bukan berarti tambah semakin kuat keimanan, ya, orang-orang musyrik yang sudah percaya terhadap baginda Rasul malah semakin turun keimanan tersebut. Kenapa? Kata Nabi, ya, mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Apa kata orang-orang musyrik ini? Kata orang-orang musyrik, bagaimana mungkin akan terjadi wahai Muhammad, sedangkan orang-orang yang sering melintas dari Makkah ke negeri Palestina itu membutuhkan waktu berhari-hari, butuh 30 hari, berarti satu bulan. Nah, di dalam 1 bulan tersebut itu tidak bukan berarti jalan kaki, itu mengeroyok kendaraan seekor unta. Maka mustahil Muhammad dalam 1 malam akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu mustahil, kata orang-orang muslim. Akhirnya pada saat itu ada seseorang yang sangat dipercaya dan sangat diakui dengan kecerdasannya. Siapa namanya? Sahabat Rasul yang pertama, Abu Bakar. Akhirnya orang-orang musyrik menemui Abu Bakar dengan tujuan untuk apa? Ya, untuk meragukan sebuah keimanan terhadap Rasul. Orang-orang musyrik menghampiri kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, maaf, sahabatmu ini adalah Muhammad sudah merasa gila, ya, sudah tidak lagi waras. Apa alasan demikian? Dia menceritakan bahwa dalam 1 malam dia menaiki ke Sidratul Muntaha, katanya, yang Isra wal Mi'raj. Apakah engkau percaya, wahai Abu Bakar? Terus kemudian Abu Bakar bertanya lagi, siapakah yang berbicara tersebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang berbicara, saya jauh-jauh dari hari sebelumnya sudah meyakini dengan kebenaran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang musyrik, iya deui Abu Bakar cenah sarua. Nah, begitu istilahnya. Ya. Tadinya ingin membuat keraguan terhadap Abu Bakar, malah Abu Bakar itu tambah keyakinan tambah kuat. Ya, karena semakin percaya, maka dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berarti yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada saat itu ada salah satu di antara golongan orang-orang musyrik
menghampiri kepada Rasulullah SAW di sebuah masjid. Nah, menghampiri di sebuah masjid, kemudian berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, qum, wahai Muhammad, berdirilah engkau." Faqama alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW berdiri. Irfa'ih dari jelaika, angkat salah satu dari kakimu, katanya. Artinya dia ingin membuktikan bahwa kepercayaan bahwa orang-orang musyrik itu ingin tahu bahwa katanya bahwa Muhammad itu adalah bisa naik ke Sidratul Muntaha. Ya, minta dibuktikan. Pada saat itu kan mukjizat itu tidak dibuktikan secara terang-terangan, tidak, ya, tidak dibuktikan secara terang-terangan. Minta diangkat tidak, ini jelek, diangkat salah satunya, masih begini nih, diangkat kakinya. Nah, farfa katanya al-ukhra, angkat yang satunya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Kalau engkau memang memerintahkan kepadaku untuk mengangkat kedua kakiku, maka aku akan jatuh bersumber lutut hingga terluka." Nah, lalu kata orang musyrik, ini adalah salah satu berita kebohongan yang akan disampaikan kepadamu. Tidak akan semua orang percaya. Bagaimana mungkin engkau akan bisa terbang ke Sidratul Muntaha seakan-akan engkau seolah engkau tidak sanggup mengangkat kedua kakimu di muka bumi ini. Bagaimana engkau mungkin bisa terbang ke Sidratul Muntaha? Itu adalah merupakan sebuah tidak kepercayaan orang musyrik. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tersebut, "Pergilah engkau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Engkau sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh saya itu tutur kata baginda Rasul untuk disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian dia keluar dari masjid, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, Ali bin Abi Thalib langsung menghembuskan pedangnya dan memenggal leher orang tersebut. Apa alasan demikian? Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib beserta beserta para sahabat, ya, beserta para sahabat nih. Sahabat juga merasa heran, "Wahai Ali, apa alasan engkau bisa memenggal leher seorang tersebut? Ketahuilah bahwasanya saya telah mengetahui Rasulullah lebih tahu apa yang saya perilaku. Ini adalah utusan dari baginda Rasul untuk dipenggal lehernya." Nah, awas, dalam arti menolak bukan berarti percaya terhadap Rasul, bukan berarti percaya terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini adalah meyakini bahwa sholat itu sudah diturunkan dengan seyakin-yakinnya. Tuh, awas ya, sebelum sholat aja nih, misalnya gini, orang tidak ibadah ya, tidak sholat, ya, tidak meyakini dengan kepercayaan adanya tentang ketuhanan, maka berhak hukumnya orang itu harus dipenggal lehernya. Awas, ya. Itu sebetulnya begitu, kalau hukum seadil-adilnya begitu, ya. Jadi intinya apa? Orang kafir, ya, yang terlibat di dalam kehidupan dunia, ya, tidak ibadah, intinya harus dipenggal sebetulnya. Ya, itu sebelum ayat turun. Ya. Sebelum tidak dipikirkan lakum dinukum waliyadin. Nah, terus kemudian pada saat pemenggalan leher tersebut, ya, bukan berarti Rasulullah tidak menyetujui, bahwa Rasulullah sudah tahu pasti Ali bin Abi Thalib ini akan memenggal leher tersebut. Ya, paham? Awas. Ya, hati-hati dengan ibadah. Jangan pernah menganggap remeh, apalagi ditunda-tunda. Ya, ini Pak Ardi. Nah, terus kemudian apa sih sebab terjadinya Isra wal Mi'raj? Ini di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin dikatakan ada sebab-sebab terjadinya malam Lailatul Qadar. Terjadinya malam Lailatul Qadar ini tentang percakapan antara bumi dan langit. Ini kisah, mari kita simak baik-baik. Wa amma sababul mi'raji fa huwa annal arda iftakharat 'ala as-sama'i fa qalatil ardu. Bahwasanya bumi, ya, menyombongkan dirinya terhadap langit. Apa tutur kata bumi? Kata bumi berkata, "Ana khairum minka."
li'anna Allah ta'ala zaini bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jabali wa ghairiha. Kata bumi berkata, aku ini adalah lebih baik darimu karena sesungguhnya Allah telah menghiasiku dengan negeri-negeri, dengan lautan-lautan, dengan sungai-sungai dan pepohon-pepohonan yang menghiasi saya. Kata bumi begitu. Ya, dan sejenisnya. Kemudian faqalatis sama'u, langit juga berkata. Apa yang dikatakan oleh langit? Ya, langit juga membuktikan kesombongannya, ya. Ana khairu minka li anna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflaka wal buruja wal arsya wal kursiyya wal jannata fiyya. Kata langit begini, aku adalah lebih mulia darimu. Langit yang Allah ciptakan, matahari yang Allah ciptakan, bulan, bintang dan sejenisnya itu berada padaku, kata si langit begitu. Ya, jadi antara langit dan bumi itu menyampaikan apa, menyombongkan dirinya karena di setiap itu memiliki kelebihan dan kekurangan, ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian langit berkata kembali, bumi berkata kembali, faqalatis wa qalatil ardu, kemudian bumi berkata, di dalam bumiku terdapat rumah-rumah yang selalu dikunjungi oleh para nabi, para utusan, dan para wali-wali dan orang-orang mukmin pada umumnya. Ya. Nah, kemudian langit berkata kembali, apalagi saya adalah tempat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan mulia. Di antaranya para malaikat, arwah-arwahnya orang-orang muslim, arwah orang-orang mukmin. Bagaimana mungkin Anda tempat salah satu adalah terletak dalam kehidupan saya adalah kehidupan yang paling nyata, kata si langit begitu. Kemudian langit bumi menyombongkan kembali. Kemudian bumi menyombongkan kembali, kata bumi, aku adalah lebih baik darimu. Sedangkan tempatku itu adalah di bumi, tempat dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan di muka bumi. Akhirnya langit tidak bisa berkata dan melemah seketika. Apa alasan demikian? Langsung langit berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolong kabulkan doaku. Aku merasa lemah, aku tidak memiliki daya upaya dan kekuatan melainkan kepadamu. Aku mohon kepadamu, minta mi'rajkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas langit, agar keindahanku, kesempurnaanku dilalui oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu adalah salah satu gambaran mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Nah, pada saat itu, ini masing-masing riwayat beda mengisahkannya, ya. Dan kemudian pada saat ini adalah sebuah jalan syariat intinya, ya, pada yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita, bahwa ini adalah pada tahun kesedihan dinaikkan Mi'raj. Nah, itu adalah syariat, tapi intinya sudah terdahulu itu pasti tahu nih, ya, Allah akan memi'rajkan baginda Rasul. Nah, kemudian ya, peristiwa apa yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj? Mi'raj itu berarti udah naik ke atas langit, namanya Mi'raj. Kemudian siapa yang pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sekaligus guru yang mendampingi Rasulullah. Dia angkat ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad, mengucapkan dengan senyum, ya, mengucapkan dengan senang hati Muhammad itu agar tidak sedih kembali dimi'rajkannya. Nah, lalu kemudian bertahap demi tahap dia menaik ke atas langit. Rasul melihat, ini peristiwa yang terjadi, ya, yang dilihat, yang pada saat Rasulullah SAW Mi'raj menemukan 17 pertemuan. Apa yang diberitakan kepada Rasulullah SAW? Bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencium bau aroma yang sangat wangi, belum pernah aku temukan selama aku hidup di dunia. Wangi apakah ini?
Kata Jibril berjawab, ini adalah wangi darahnya bagi orang-orang yang syahid. Kemudian terus menaiki lagi bertahap demi tahap. Rasulullah SAW melihat sungai. Melihat sungai ingin menghampirinya kepada Jibril. Wahai Jibril, izinkan saya untuk menghampiri sebuah sungai tersebut. Akhirnya Jibril mengizinkan. Silahkan kunjungi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Jibril, sungai apakah ini? Airnya yang sangat dingin, lebih dingin daripada salju, manis lebih manis daripada madu, dan lebih indah lebih sejuk daripada alam-alam yang ada di dunia. Kata Jibril berkata, ini adalah orang yang gemar senantiasa melantunkan sholawat bagimu wahai Muhammad di bulan Rajab. Ya, ada yang sering sholawat kan di bulan Rajab nih. Nah, suatu saat nanti kalian tuh akan minum di sungai-sungainya yang sangat manis, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Nah, itu pasti akan dikunjungi oleh orang-orang yang gemar bersolawat. Ya. Kemudian setelah itu menaiki kepada langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, kemudian sama ya menyampaikan salam dengan senang hati. Subhanallah wa sallallahu ya Rasulullah, assalamualaikum. Nah, kemudian demi tahap bertahap kemudian berjalan ke Rasulullah ke malaikat Jibril. Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, belum pernah aku temukan siksaan ini paling mengerikan. Api, lautan api yang sangat membara. Ada orang yang hancur badannya, bahkan matanya sampai terpisah dengan jari jemarinya. Kelopak matanya bisa hancur, kepala, otak sampai keluar. Man haulai, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kata Jibril, dia adalah orang-orang yang membiarkan anaknya tidak mau belajar. Maka itu awas hati-hati, ya. Berarti menurut kepribadian saya bahwa menjadi seorang guru bukan tidak memiliki tanggung jawab terhadap murid-muridnya, ya. Karena guru juga pasti suatu saat akan dihadapkan di hadapan Allah. Ya pasti akan diminta pertanggungjawabannya suatu saat. Maka saya harapkan mudah-mudahan ya hewan guru semuanya ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Rasulullah menaiki lagi, ya menemukan hal-hal yang terjadi sangat mengerikan. Kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, aku melihat orang yang sangat keberatan dalam membawa beban. Sudah tahu beratnya memikul kayu, orang tersebut sudah tidak terbawa, malah dia menambahkan kayunya tersebut terus ditambah-tambah. Sudah keberatan, ya. Artinya kalau kita sudah keberatan sudah melepaskan, tapi ini mah begitu sudah dia udah mah berat, menambah beban kembali, terus sampai sebesar gunung gitu ya, dalam arti sebesar gunung, sampai dia tertimpa gitu ya, tidak sanggup lagi untuk membawanya. Kata Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, man haulai, siapakah mereka? Dia adalah orang yang diberi amanah kemudian tidak menyampaikan amanah tersebut. Maka awas, hati-hati, ya. Perkara sepele amanat ini adalah sangat luar biasa, ancamannya sangat gede. Nah, kemudian Rasulullah di setiap Mi'raj kembali bertemu lagi, ya. Wahai Jibril, aku melihat ada daripada umat-umatku, ada yang memecahkan kepalanya sendiri, membentur-bentur kepalanya ke atas ke batu neraka. Siapakah mereka? Sampai kepalanya hancur lebur. Ya, kata Jibril, dialah adalah umat-umatmu yang sangat sulit untuk sujud kepada Allah. Nah, kemudian ada yang dilontarkan pakai batu-batu neraka oleh malaikat, ada yang tugasnya begitu aja sampai hancur, terus Allah Allah utuhkan kembali anggota tubuhnya, dihancurkan lagi, lalu dicelupkan kepada neraka. Ya, contoh begini, kalau kita disiksa di api neraka itu setara dengan berapa hari hidupnya? 1000. Hah?
di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di akhirat. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran dijelaskan yudabbirul amru minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Itu diperkirakan satu hari itu berbanding dengan 1000 tahun. Ada yang tugasnya malaikat yang selalu menyelupkan diri tugasnya. Badan utuh dipegang embun-embunannya. Allah celupkan dari badan utuh kemudian diangkat sisa tulang belulang. Lalu Allah utuhkan kembali, dicelupkan lagi, begitu aja. Ya. Kalau misalkan 3000 tahun begitu aja tugasnya, utuhkan gini ya. Cuma kita ini satu hanya merasakan pedihnya aja, ya, harus merasakan pedihnya aja. Kepedihan itu tidak ada setara serasa sakitnya kita di dunia, tidak ada. Orang yang terlindas oleh mobil misalnya, ya, hancur badannya, bisa mati, tapi kalau dia cukup merasakan sakitnya, hancur, sakit, utuhi lagi, biar terus begitu aja. Ya, itu ada tugasnya malaikat seperti itu. Ya, bagaimana rasa sakitnya? Allah semua anggota tubuh yang nempel pada diri kita, Allah akan membuat rasa sakit. Kalau kita dicukur, itu potong rambut itu tidak sakit. Di sana, ya, di akhirat itu dicukur rambut itu seperti kita disembelih, rasanya seperti itu. Ya, ini belum terbayang. Motong kuku, menggunting kuku kita ini ya, tidak sakit. Suatu saat rasanya seperti disembelih. Ya. Allah menjadikan kulit-kulitnya itu seperti mengelupas sendiri, kayak apa namanya bahasa kita mah apa sih? Mendidih gitu, mengagolak, kayak gitu kulitnya. Begitu, awas, ya. Jangan pernah menganggap bahwa sholat itu hanya sekedar keimanan, tidak. Itu adalah salah satu puncak penghambaan bagi kita untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah kemudian pada saat itu Nabi SAW di langit yang kelima bertemu dengan Nabi siapa? Harun. Ya, bertemu dengan Nabi Harun di sana sama mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah melihat kembali. Ya, lihat kembali. Wahai Jibril, aku melihat ya di kalangan umatmu ini adalah menceritakan tentang umatnya ya. Umatnya aja banyak yang keselamat. Ya. Menceritakan, wahai Jibril, aku melihat dari kalangan umat-umatku perutnya sebesar gunung, melebihi daripada gunung hingga badannya tertutup. Ya, manhaula siapa ke mereka? Wahai Muhammad, dia adalah orang-orang yang pemakan riba, dia adalah orang-orang yang memakan dari haram. Kemudian Rasulullah SAW menuliskan lagi menuju ke langit keberapa tadi? Ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nah, pada saat itu, ya, ini tentang percakapan Nabi Musa bersama Muhammad sebelum Muhammad SAW menerima wahyu tentang sholat. Ini percakapan dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku kuat, hebat, gagah perkasa, ya. Tapi umatku lemah ketika beribadah kepada Allah. Karena Nabi Musa itu adalah kalau dalam riwayat lain orang yang paling cinta terhadap umatnya Rasulullah. Kenapa paling cintanya? Karena tahu, wah, pokoknya biasanya nu laletik mah dia cenah karunya aman gitu. Udah laletik kayak gitu, dipakai karunya pun Nabi Musa alaihissalam ya. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, jangankan umatmu, ya, umatku lebih besar daripada umat-umatmu, tidak sanggup melaksanakan ibadah tidak sebanyak yang umatmu lakukan. Karena pada zaman dulu sholat itu bukan 5 waktu ya, banyak sebetulnya. Nah kalau pada zaman Nabi Musa ibadah itu dalam riwayat ada yang 1 kali, ada yang cukup 2 kali, begitu. Tapi Nabi Muhammad mau banyak ibadahnya. Sholat itu harus beberapa rakaat itu sebelum mi'raj ya. Nah setelah itu kemudian dimirajkan kembali Rasulullah SAW ke langit yang ke-7 sebelum Sidratul Muntaha. Yang pada saat itu siapa namanya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini hanya menyampaikan pesan terhadap umat-umatnya. Wahai Muhammad, tolong sampaikanlah kepada umat-umatmu, karena umatmu ini adalah aksesnya itu sangat mudah ketika menuju surga. Ya. Paling mudah umat-umatmu. Kenapa? Sampaikan kepada umat-umatmu untuk
gemar dalam bersolawat. Tuh. Ya, awas dengan solawat. Ini solawat ya, bukan sholat nih. Dengan solawat itu bisa menyelamatkan kita dari ancaman-ancaman api neraka. Nah setelah itu selesai daripada perbincangan dengan Nabi Ibrahim, akhirnya dibawa naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan berhadapan dengan Allah. Akhirnya pada saat itu ini riwayatnya banyak ya, sampai mengucapkan Assalamualaikum ditolak, Assalamualaikum Allah ditolak. Ya, kemudian apa yang disampaikan kata Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Nah, kata Rasulullah pada seketika itu Allah langsung Muhammad SAW diterima. Nah, ibadah yang pada saat itu yang Allah yang Allah turunkan dari malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad, ibadah itu ya, minimalnya 50 waktu. Berarti 50 waktu itu berapa hari ya? Berapa ini ya? Sehari semalam ya, berapa rakaat gitu, itu kan belum jelas. Iya, berarti kita istirahat, kayaknya nggak ada istirahat ya. Seakan-akan kehidupan itu hanya untuk ibadah. Emang benar ya, semata-mata hanya Allah ciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk ibadah ya. Rizki semua yang Allah sudah tentukan. Jadi urusan kita itu tidak usah memikirkan rizki, pasti Allah ya sudah menjaminnya. Begitu, itu pada ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya. Nah kemudian pada saat itu Rasulullah SAW ingat dengan pesannya siapa? Pesannya Nabi kata Nabi Musa. Waduh, katanya ya, benar apa yang dikatakan oleh Musa katanya. Umatnya segitu besarnya, dia lemah ketika beribadah. Itu tidak banyak. Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, saya minta keringanan. Engkau mengetahui, aku juga mengetahui dengan kualitas umatku bahwa umatku ini adalah sangat-sangat lemah. Minta keringanan, diturunkan menjadi udah 40 rakaat, 40 waktu. Kemudian Rasulullah berfirman, menyampaikan, wahai Allah, ya, Muhammad minta keringanan atas ibadah kepadamu, keberatan dengan 50 kan, diturunkan 40 terus sampai singkat cerita. Akhirnya Rasulullah SAW juga menyampaikan kembali, itu diputuskan dengan 5 rakaat. Rasulullah juga masih merasa kebingungan, sebetulnya masih bukan kebingungan, keberatan. Kata Rasulullah, wahai Jibril, sebetulnya aku bukan berarti tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah sebanyak apapun, tapi aku mengkhawatirkan dengan kualitas umat. Tolong limpahkanlah berlipat-lipat pahala terhadap umat-umatku. Baik, kata Jibril, akan saya sampaikan kepada Allah, satu waktu ya itu setara dengan 10 kebaikan ya. Berarti ibadah kita diputuskan itu ya setelah dihakimi oleh malaikat Jibril menjadi 5 waktu. Berarti satu waktu itu kita setara dengan 10 ya, berarti 5 dikali 10 50. Maka di antara 50 waktu itu sudah terjamin ya, sebagaimana kita sholat 5 waktu. 5 waktu kita itu sudah terjamin setara dengan 50 waktu. Itu adalah tanda kasih sayangnya Allah terhadap Muhammad SAW ya, minta diringankan atas ibadahnya umat baginda Rasul. Ya. Cukup ini, kalau segala cukup udah ini. Ya. 5 menit lagi. Kemudian pada saat Mi'raj tersebut ya, jadi ini kembali lagi ya, setelahnya daripada Mi'raj itu di waktu pagi ya, Rasulullah menyampaikan berita-berita ini terdengar oleh siapa namanya, pamannya Rasulullah yang sangat benci tuh, Abu Jahal tuh. Abu Jahal itu nama lain daripada Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham ya. Itu namanya Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini ketawa, katanya kamu Muhammad, makin edan maaf kamu, makin gila aja nih Muhammad katanya ya. Ini orang yang sudah terbiasa katanya jalan dari Mekah ke negeri Palestina itu 1 bulan. Ini Muhammad katanya Mi'raj
Isra wal Mi'raj 1 malam katanya. Bagaimana mungkin? Nah ini kan kalau dipikirkan memang secara logika ini gak masuk akal, ya, tidak masuk akal, benar tidak masuk akal, ya, karena jawaban Abu Bakar As-Siddiq ini jawaban cerdas, ya, ketika orang-orang musyrikin itu menghampiri kepada kepada Abu Bakar untuk dengan tujuan untuk apa? Membingungkan agar tidak meyakini kepada Muhammad, ya. Jawaban cerdas daripada Abu Bakar, kalau engkau memang sudah percaya kepada Allah, ya, kalau sudah yakin kepada Allah, sekejap mata kalau wahyu Allah diturunkan pasti itu akan terjadi. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya terhadap Rasul Allah mengangkat hambanya, memberikan wahyu 1 malam, sekejap mata pun itu pasti bakal terjadi. Ya, itu jawaban cerdas Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata kembali, akal itu, ya, ada batasnya, tapi keimanan bisa melebihi daripada batas. Itu jawab Abu Bakar. Ya, jawaban cerdas. Akhirnya pada saat itu semakin kuat, semakin kukuh keimanan Abu Bakar. Ya, maka Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq yang selalu membenarkan dengan kepercayaan baginda Rasul. Mudah-mudahan hikmah yang kita dapatkan pada saat ini dari zaman Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya Allah menurunkan ibadah sebanyak 5 waktu, itu merupakan tanda pembebasannya dosa-dosa bagi kita semua. Amin. Ala hadihimnya wa ala kulli niyatin salihah ma'as salamah wal barakah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Azim Mulyaji yang sudah menyampaikan pencerahan mengenai Isra Mi'raj. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Acara yang selanjutnya doa. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nanda Bahrul Ulum SHUN. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa untuk kebaikan kita semua dan khususnya untuk Madrasah Sanaya dan Ma'arif dengan mengangkat kedua tangan kita al-hadinah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin hatta yaqul al-jannah. Ya rabbal alamin. Wa alihi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'adhiha min ahwali wal afat. وتقبلنا بجميع الحاجات وتطهرنا بجميع الشيئات وترفعنا عندك عند الدرجات وتبلغنا بها الشهوات من الخيرات في حياتنا لبعضنا الأمانة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا في الخاتمة ونعوذك من سوء الخاتمة وشر الآخرة. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا دار المعارف. هذا ما دامت السماوات والأرض حنيفة سنة وما من المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمك وبركة في رزقك وعقوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب إلينا في الشقاوة الموت ونجاة من النار وفرج اللسان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Nanda. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada kekurangan, cara bicara. kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.